Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Nah, bertemu lagi dengan Bapak ya pada kesempatan pada hari ini ya, dalam melanjutkan pembahasan kita ya di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita baca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, selanjutnya kita baca doa sebelum belajar dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anakku sekalian, nah di hari ini kita akan lanjut pembahasan kita ke pelajaran 7 atau bab 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pelajaran 7 atau bab 7 ini, kalian harus dapat yang pertama meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, yang kedua menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, yang ketiga memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat adalah menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Nah, maka dari itu kita akan berlanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan ya, jadi sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nah, di sini kalian harus memperhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. Nah, Bapak akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa muzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ayat di atas ya, ayat yang tadi Bapak bacakan, nah itu menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul ya. Nah, jawabannya itu untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, kabar gembira di sini itu maksudnya yaitu menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya. Nah, bagi mereka yang diberikan kenikmatan atau kesenangan gitu di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, Rasul memberikan peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk yaitu neraka jahanam. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagai manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Oke anak-anak, nah kita akan melanjutkan lagi ke pembahasan yang kedua ya di bab 7 ini, yaitu mengenai tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi para utusan Allah itu mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, agar tugas itu sukses dan berhasil,
mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, yang artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul ini ada 4. Yang pertama yaitu Rasul itu bersifat siddiq, yang artinya jujur dan benar. Nah, seorang Rasul itu selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya, dan mustahil dia berkata dusta atau bohong gitu. Nah, kemudian yang kedua, Rasul itu harus amanah, ya, yang artinya dapat dipercaya. Nah, seorang Rasul itu mustahil khianat, dia itu wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul itu harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Nah, kemudian yang ketiga, Rasul itu bersifat tablik. Nah, tablik ini artinya menyampaikan. Nah, seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Nah, Rasul itu tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Rasul itu harus bersifat fatonah, ya, yang artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Nah, seorang Rasul itu harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Nah, dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, oke, baik anak-anak. Jadi di sini kita akan berlanjut lagi ke pembahasan yang ketiga di bab 7 ini, yaitu mengenai Rasul Ulul Azmi. Nah, pembahasan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi itu? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Ulul Azmi itu terdiri dari 2 kata, ya, yaitu ulul dan al-azmi. Nah, ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Nah, kemudian al-azmi artinya itu teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi itu artinya memiliki keteguhan atau tekad. Nah, jadi kalau kita gabungin nih, Rasul ulul azmi yaitu artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Nah, para Rasul ulul azmi ini memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa saja sih Rasul yang tergolong ulul azmi itu? Nah, Rasul ulul azmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Bapak mah cara menghafalnya itu dengan nimim, ya. Nimim, N-I-M-I-M. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bapak pernah diajarkan oleh guru ngaji Bapak tuh waktu kecil kayak gitu, nimim, ya. Jadi kalian inget-ingetnya itu aja gitu. Jadi Rasul ulul azmi itu ada 5, ya. Nah, kita bahas nih satu persatu nih cerita dari Rasul ulul azmi tersebut. Nah, kita bahas mengenai Nabi Nuh alaihissalam terlebih dahulu, ya. Jadi dari Nabi Nuh alaihissalam ini keturunan ke-10, ya, keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ya, jadi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya gitu. Jadi kayak menghiraukan gitu ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Nah, seruan Nabi Nuh alaihissalam tersebut juga malah disambut dengan cemooh dan ejekan gitu. Jadi diledek-ledekin gitu sama sama kaumnya beliau gitu loh, kaumnya Nabi Nuh. Jadi diejek gitu loh. Nah, selama 950 tahun gitu, Nabi Nuh alaihissalam tersebut menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tetap saja gitu umatnya itu ingkar. Nah, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an, ya. Ingat tuh. Jadi
ada Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Nah, jadi dia juga ingkar kepada ayahnya sendiri. Nah, akhirnya Allah pun menurunkan kepada mereka nih, kepada kaumnya Nabi Nuh itu azab, ya, sebuah azab, yaitu apa? Yaitu sebuah banjir besar. Nah, jadi hanya sedikit orang yang selamat dari banjir tersebut, itu loh. Nah, mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini yaitu anak Azhar, yaitu tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman Raja Namrud, ya, yang zolim, musyrik dan kufur. Ya, Nabi Ibrahim ini mengajak Raja Namrud dan kaumnya itu agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau tuh mengajak mereka gitu meninggalkan menyembah berhala-berhala itu yang tidak ada gunanya gitu loh. Jadi banyak sekali kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dapat kita ketahui gitu loh. Nah, karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabul. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa ini yaitu putranya Imran, keturunan Bani Israel. Nah, beliau tuh hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat zolim. Nah, mengaku dirinya itu Tuhan. Nah, siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh gitu loh. Nah, Nabi Musa pada waktu itu beliau menyebarkan ajaran Allah itu kepada kaum Bani Israel gitu ya, Bani Israel, selain berdoa agar diberi kawan yang membantunya gitu loh. Kemudian akhirnya diberilah Harun, saudaranya gitu, yang membantu dakwahnya. Nah, Harun ini juga akan diangkat menjadi nabi, ya, Nabi Harun. Nah, doa Nabi Musa pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Harun diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa alaihi salam itu putra Maryam, ya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibunya saja gitu. Jadi beliau tidak mempunyai seorang ayah gitu loh. Nah, keajaiban kelahiran ini itu menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya itu diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa gitu loh, dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj, ya. Ternyata yang terbunuh itu orang yang menyerupai Nabi Isa aja, yaitu Yahuza atau Iskariot gitu loh. Nah, kalian bisa lihat di Quran surah An-Nisa ayat 157 yang kurang lebih begini artinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib gitu. Nah, oke anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai Rasul Ulul Azmi, nah kita lanjutkan pembahasan di bab 7 ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi sejak usia muda Nabi Muhammad SAW itu terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan kerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, ya. Ada yang tahu artinya Al-Amin? Nah, artinya yaitu terpercaya gitu. Nah, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau tuh nggak henti-hentinya gitu, tidak berhenti gitu untuk berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala gitu loh. Itu menyembah terhadap patung-patung yang mereka buat padahal tidak ada gunanya gitu loh. Nah, dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu sering dihadang, ya, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang beribadah, Abu Jahal nih datang sama komplotannya nih, sama anak buahnya gitu. Datang sengaja
mengotorinya gitu, mengotori beliau dengan najis gitu loh. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Nah, doa ini berulang-ulang beliau baca. Nah, beliau walaupun dikotori, pokoknya ada yang banyak membenci, tapi beliau tetap sabar gitu, tetap tabah gitu. Nah, dari peristiwa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok manusia yang pendendam, ya. Nggak akan beliau membalas kejahatan Abu Jahal tersebut dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama gitu kan. Jadi cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain jujur dan pemaaf ya, Nabi Muhammad SAW juga sangat menyayangi anak yatim ya. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Nah, hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan dan tidak terhalang apapun gitu. Nah, begitulah kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Nabi dan Rasul penutup. Jadi nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Nah, berarti kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku kalau misalnya ada Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad, nah itu berarti bohong gitu ya, jangan percaya gitu ya. Jadi karena Nabi Muhammad itu sebagai penutup, nah maka sering disebut disebut dengan istilah Khotamul Anbiya ya, Khotamul Anbiya yang artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul gitu. Oke anak-anak, yang terakhir, pembahasan terakhir di bab 7 ini yaitu mengenai sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai sikap terpuji para rasul. Nah, jadi sikap ini ada sikap berbicara, sikap ketika kita makan minum, kemudian sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, ya, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Nah, ada sikap terpuji ya atau mahmudah ya, yaitu artinya sikap yang baik yang sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur atau al-amanah, kemudian pemaaf atau al-afu, kemudian tekun atau al-khusuk, kemudian malu kalau diri tercela atau al-haya'u, kemudian bersih atau an-nazafah, kemudian pemurah atau as-sakha'u, kemudian sabar atau asobru, dan seterusnya. Nah, jadi sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan juga sikap terpuji kepada sama manusia dan alam sekitar. Nah, jadi ingat, jadi sikap terpuji para rasul itu ada dua, yaitu kepada Allah dan kepada kita sama manusia dan alam sekitar gitu. Jadi kita telah mengetahui ya bahwa Rasul itu memiliki sifat wajib yang ada 4 itu, yaitu sifat siddiq yang artinya benar, kemudian sifat amanah yang artinya dapat dipercaya, kemudian sifat tablik ya yang artinya menyampaikan, dan yang terakhir sifat fatonah yang artinya pandai dan cerdas gitu. Nah, selain itu ada juga sifat dan sikap mereka yang pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa ya, baik dosa kecil apalagi dosa yang besar gitu. Tetapi sebagai manusia biasa, nah mereka tidak lepas dari sifat khilaf ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, nah, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan ya. Pembahasan yang kedua ya, yaitu mengenai sikap terpuji para rasul ulul azmi. Nah, di sini ada Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Nah, Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza.
yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, sikap terpuji di dalam ayat tersebut itu terdapat kata teguh, ya, yaitu perjanjian yang teguh. Nah, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing gitu. Jadi pada pelajaran sebelumnya juga kan telah dijelaskan bahwa ulul azmi itu maksudnya teguh hati, tabah dan sabar. Ya, jadi mengapa mereka diberi gelar Rasul ulul azmi? Ya karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak mendapat penderitaan, tetapi mereka tetap teguh gitu kan. Tetap teguh, terus tetap tabah, ya, tetap sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Begitu. Nah, yang terakhir yaitu meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi. Ya. Meneladani artinya itu mencontoh, ya. Meneladani atau mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi gitu. Ya, jadi ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35, ya, yang ditujukan kepada manusia termasuk kita, yaitu seperti berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Oke, baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran bab 7 ya tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah yang sudah kita bahas pada hari ini telah usai. Bapak mohon maaf jikalau ada penyampaian yang kurang maksimal, ya mungkin nanti bisa kalian baca-baca kembali di rumah. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.